Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semua, untuk para sahabat semua. Di sini saya akan berbagi pengalaman saya semenjak saya kena GERD atau JET dan anxiety. Mula-mula saya merasakan JET atau anxiety itu tahun 2018. Di mana JET itu maksudnya adalah gastroesophageal reflux disease, di mana cairan asid ataupun cairan asam yang ada pada lambung kita sampai pun naik ke kerongkongan yang melalui esophagus. Jadi di tahun 2018 itu saya baru pulang kerja. Saya kerja dari jam 8 sampai jam 5. Saya pulang kerja, saya tak makan. Lepas tu saya terus ambil racun untuk meracun kacang panjang. Jadi saya pergi meracun. Tiba-tiba kenapa saya terus serupa badan menggeletar. Lepas tu serupa goyang, badan serupa goyang. Lepas itu saya terus balik rumah. Tiba-tiba kenapa semakin rasa tak selesa, rasa tak sedap di badan. Terus saya ambil keputusan untuk pergi ke klinik terdekat. Selepas saya pergi ke klinik terdekat, dokter memberikan obat omeprazole. Dan saya pun tak paham apa maksud dan tujuan omeprazole, karena saya memang tak ada riwayat gastrit ataupun MAH ataupun JERD. Jadi tiba-tiba dokter suruh makan obat itu selama 40 hari. Selama makan 40 hari tapi tidak ada perubahan. Saya semakin gelisah, semakin tak karuan, kesana kesini takut, karena ada yang saya rasakan sesuatu yang tak nyaman di tubuh. Terkadang kaki sejuk, terkadang perut rasa mencucuk-cucuk kan. Jadi apa maksudnya ini penyakit? Macam-macam obat saya makan. Sampai saya pergi berobat sampai berobat ke bomo, orang pintar, ke dukun. Takut kena apa-apa lah, karena di medisnya bila dicek, saya discan, karena yang dirasakan jantung berdebar-debar. Jadi dicek jantung, EKG sudah cek semua, jantung normal. Selepas itu dokter hanya bagi serupa antasida atau serupa obat kapur untuk kita makan. Tapi tak ada perubahan. Bulan semakin bulan, bertambah bulan seperti itu. Jadi saya macam serupa hilang arah. Saya kurang bergaul, menutup diri, saya kurang bercakap dengan istri, saya kurang bergaul dengan teman-teman. Jadi pengalaman itu, jadi semakin hari saya semakin terpikir apa sebenarnya yang penyakit saya ini. Jadi saya lihat-lihat, saya tengok-tengok di YouTube kan. Saya tengok-tengok, rupanya saya terkena JET dan anxiety. Jadi sebenarnya penyakit ini tidak berbahaya. Karena apa? Karena bukan hanya saya yang terkena JET dan anxiety. Bahkan banyak, ratusan, bahkan ribuan orang yang ada di dunia ini yang kena GERD dan anxiety. Tapi karena kita belum sanggup move on untuk semua itu, kita masih lagi tertanya-tanya, apa ini penyakit? Bahkan orang-orang di sekeliling kita pun menganggap kita hanya berpura-pura kan. Apa yang saya rasakan
orang jarang untuk memahaminya, karena kita dilihat dari fisik kita, oke, kita kerja seperti biasa, tapi apa yang dalam pikiran kita orang tak paham, karena setahu mereka apa yang mereka lihat kita happy saja. Kita boleh bekerja, kita boleh makan, cuman mereka tak memahami apa yang kita rasakan. Jadi sebenarnya untuk GERD ataupun asam lambung, anxiety, sebenarnya perlu sokongan dari keluarga, orang terdekat, baik itu istri, orang tua, ataupun adik kan. Jadi untuk memberi kita sokongan moral yang menyatakan kita ini baik-baik saja. Jadi untuk teman-teman yang sekarang berusaha untuk melalui ini semua, kita jalan satu-satunya kita harus menerapkan 3P ya. Pola makan, pola pikir, pola hidup. Karena dulu sememangnya pola hidup saya memang sangat teruk lah, berantakan lah. Saya begadang kadang pukul 1 sampai pukul 2. Pola makan saya pun saya sarapan tak pernah sarapan. Saya makan pukul 11 dan makan siang saya pukul 3. Jadi sangat berantakan. Jadi salah satunya adalah pola makan dan pola pikir, pola hidup. Jadi apa yang pola makan, apa yang kita makan, kita sekarang kena renew balik. Kita kena perbarui balik cara makan kita. Kita atur jadwal dia. Selalu kita makan sarapan pukul 9 atau pukul 8. Besoknya kita ikut lagi cara macam tu. Dan tengah hari kita makan pukul 12, kita ikut lagi macam tu. Kita ubah balik cara makan kita. Dan cara hidup kita pun kita ubah. Kita selalu begadang, kita tak ingat waktu, selalu tidur pun lambat. Jadi kita ubah cara hidup. Cara pikir pun kita berubah. Ada sesuatu yang merasa tidak nyaman di dada, atau dada terasa panas, ataupun terasa pedih, kita berpikir positif. Kita berpikir positif, oh ini mungkin disebabkan naiknya cairan asid yang ada pada tubuh kita. Jadi kita kena ubahlah pola makan, pola pikir, pola hidup. Jadi sememangnya untuk penyakit GERD dan anxiety memang memerlukan masa. Karena setiap penyakit ada penawarnya dan ada kesembuhannya. Cuman waktu yang akan menentukan di mana kita harus rasa sabar, tenang untuk melalui ini semua. Dan alhamdulillah saya pun sudah melalui saat-saat yang kalau teman-teman semua pernah rasakan, dulu sampai saya tahap menggeletar dan badan saya kaku. Saya harus dibawa ke klinik, dan klinik rujukan saya ke hospital besar. Di situ saya di EKG, saya di scan semua, dan ya macam itu hasilnya. Dokter cakap ini hanya angin dan rasa cemas yang berlebihan. Dan memang sememangnya selama saya bekerja, saya tak pernah merasakan yang sakit-sakit seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang sekarang nih mulai untuk move on dari anxiety. Sebenarnya untuk GERD kita hanya 30% atau 30% saja. Tapi anxiety kita yang 70% mempengaruhi kesembuhan kita.
Karena apa? Setiap apa yang kita rasakan di tubuh kita akan itu yang akan kita pikirkan. Bila dada kita, jantung kita berdetak laju kan, jantung berdebar, kita sudah berpikiran negatif, oh ini penyakit jantung. Dan bila perut terasa sakit, kita berpikiran, ini mungkin cancer, ataupun ini kemungkinan terkena guna-guna atau segala macam lah. Jadi untuk teman-teman, jangan berputus asa, tetap semangat. Apalagi sekarang bulan puasa, alhamdulillah semakin kita mendekatkan diri kepada Yang Pencipta, insyaallah. Bagi teman-teman yang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi teman-teman yang di luar agama Muslim, Anda pasti sehat, Anda pasti sembuh, karena ini hanya penyakit pikiran. Penyakit pikiran, bila kita terlalu stres ataupun kita terlalu berat dengan beban pekerjaan kita, otomatis kita akan lupa untuk makan. Lepas itu bila lupa untuk makan, kita akan merasa tak nyaman di perut kita, ataupun di dada kita, ataupun di badan belakang, tulang belikat, ataupun di tengkuk leher belakang kita terasa kejang. Dan sebenarnya anxiety-nya yang mempengaruhi untuk kesembuhan kita. Jadi kita bukan melawan anxiety, karena anxiety ini adalah satu kecemasan. Kecemasan memang tak boleh untuk hilang 100%. Karena manusia memang harus ada rasa cemas. Contoh seperti ini, teman-teman punya anak, ataupun teman-teman punya adik, tiba-tiba ada satu sepeda motor ataupun mobil yang melintas, tiba-tiba kita refleks. Jadi kita cemas untuk anak ataupun adik kita terlanggar motor ataupun mobil tadi. Jadi sebenarnya cemas ini tidak boleh hilang 100%. Cuman kita harus berusaha untuk mengurangi kecemasan kita yang berlebih disebabkan zat yang mempengaruhi ketidaknyamanan di tubuh kita. Itu saja. Insyaallah akan sembuh. Kita jalan satu-satunya hanya berdamai dengan keadaan. Jadi untuk teman-teman yang berusaha untuk berjuang melawan zat dan anxiety, jadi harus dua-dua zat kita obati, dan pikiran kita benahi. Jadi untuk sementara ini saja video yang saya share, saya bagikan untuk teman-teman. Insyaallah saya akan membagikan tip-tip dan motivasi lagi untuk teman-teman di hari yang berikutnya, dan saya akan membagikan apa-apa saja yang saya amalkan dan saya minum, saya makan semenjak saya terkena zat dan anxiety sampai saya sehat seperti sekarang ini. Oke teman-teman, di sini saya mengucapkan selamat berpuasa. Semoga teman-teman cepat sembuh, supaya teman-teman sehat semua. Jangan lupa berusaha, berdoa, tetap semangat.